Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Para mahasiswa-mahasiswi, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang ketiga, kita bertemu lagi untuk membahas syarah dari kitab Al-Bidayah fil Aqidah. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada ucapan muallif yang membahas tentang atau pada eh, halaman ketujuh, ya, kita telah sampai pada halaman 7, yaitu Al-Muhadharah Ats-Tsaminah Asyar, eh, materi yang ke-18. Kemarin kita sampai di ucapan mu'alif di sini, maka kita lanjutkan pada ucapan beliau selanjutnya. Di sini mu'alif mengatakan, famin dzalika mathalan lamma iltaqa ahadul ulama bi ra'is qism at-tashrih wal ajinnah fi jami'ati Shanj ma ma'i bitayalan والذي أصبح عميدا لكلية الطب بها بعد ذلك فقال له ما هو أحدث اكتشاف اكتشفتموه في تخصصك في علم التشريع. Di sini mu'alif mengatakan sebagai contoh dari ucapan beliau sebelumnya, yaitu ketika seorang ilmuwan bertemu dengan kepala bagian anatomi dalam embriologi di Universitas Chiang Mai di Thailand, yang kemudian menjadi dekan fakultas kedokteran di sana. Ia mengatakan, apa penemuan terbaru yang engkau temukan dalam bidang atau dalam spesialisasi Anda di ilmu yang Anda pelajari ini? Qala, kemudian ia mengatakan, kunna nadhunnu qabla dzalika anal insana kullama kana jarhuhu amiqan kana ashaddu alaman fa idza wasala ila al-'azmi kana alamuhu shadidan lakin tabayyana ladaina anna hadhihi an-nadhariyata nadhariyatun khati'atun wa anna masdar al-ihsasi fil jaldi falau furid in anna insanan jaldahu sulikha aw ihtiraqa ووضع عظمه على النار لا يشعر بألم ولا بشيء لأن مستقبل الإحساس في الجلد هذه هي التي اكتشفناها حديثا. فقال له العالم المسلم أرأيت لو كان ذلك في القرآن الكريم منذ 1400 عام قال كيف ذلك؟ قال عندنا سورة تسمى بسورة النساء يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Kemudian orang tersebut mengatakan ketika ditanya, kami dahulu berpikir bahwa rasa sakit semakin dalam suatu luka. Ya, semakin dalam suatu luka itu akan semakin sakit yang diperkirakan atau yang disangka sebelumnya. Semakin kuat rasa sakitnya. Jika luka mencapai tulang, maka rasa sakitnya semakin hebat. Ini yang
diketahui sebelum melakukan penelitian. Kemudian beliau mengatakan, namun ya ternyata kami menemukan bahwa teori ini salah. Ya, ternyata kami menemukan bahwasannya teori ini salah. Selanjutnya ya, dan sumber rasa sakit itu ternyata terletak di kulit. Ya, ternyata terletak di kulit. Seandainya kulit seseorang terkelupas atau terbakar dan tulangnya diletakkan di atas api, maka ia tidak akan merasakan rasa sakit atau merasakan apapun. Ya, kenapa? Karena sumber rasa sakit ada pada kulit. Inilah yang baru kami temukan. Ini ungkapan orang tersebut. Lalu seorang ilmuwan muslim mengatakan kepadanya, ya, tidakkah kamu melihat bahwa hal ini, hal yang engkau ceritakan, ya sudah disebutkan dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Ya, ini adalah ucapan seorang ilmuwan muslim. Ya, bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan yang tadi yang menceritakan tadi adalah telah disebutkan dalam Al-Quran. Ya, sudah lama disebutkan. Kemudian ilmuwan tersebut mengatakan qala kaifa dzalik. Ya, mereka mengatakan atau dia mengatakan bagaimana hal ini, eh, atau bisa dikatakan bagaimana mungkin ya, atau istilahnya itu bahasa herannya. Benarkah ya, seperti itulah intinya. Kemudian eh, seorang muslim itu menjawab, qala indana surah sama bisuratin nisa, ya. Di dalam Al-Qur'an ya ada sebuah surat yang disebutkan di dalam ya Al-Qur'an ini, yaitu surat An-Nisa. Ya, Allah mengatakan ya, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara, ya, dan sampai terakhir. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, kata Allah, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam api neraka. Ya, setiap kali kulit mereka terbakar, ya kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka apa? Merasakan panasnya api neraka, merasakan azabnya neraka. Dan innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian tsumma qama al-mutarjim terjemahan terjemah lahu ma'ani hadhihi al-ayah wa anna Allah azza wa jalla yukhbiru an alladhina yakfuruna billahi wa rusulahu sawfa yadkhuluna an-nara yawm al-qiyamah kullama ihtaraqat juluduhum khalaqallahu lahum juludan ukhra liyadhuqul adaba fabayyana al-Qur'anu anna al-adaba wal alama innama huwa fil jaldi, ya. Yang intinya adalah seorang muslim itu menjelaskan syarah daripada ayat ini, bahwasanya orang-orang yang kafir kelak di hari kiamat mereka akan dibakar, ya, kulit-kulit mereka mereka akan dibakar anggota tubuh mereka. Setiap eh, anggota tubuh itu sudah habis terbakar, Allah ciptakan lagi eh, tubuh yang lain, ya, yang sama agar mereka merasakan pedihnya azab neraka, waliyatubillah. Kemudian orang tersebut mengatakan, qala da'ni abhath. فظل يبحث وبعد عام كامل يأتي في المؤتمر الثامن للإعجاز العالمي للقرآن الكريم في الرياض ويعلن إسلامه ويقول في السنوات الثلاث الأخيرة أصبحت مهتما بترجمة معاني القرآن الكريم الذي أعطاه لي الدكتور عبد المجيد الزنداني
ومحاضرات البروفيس البروفيس كثمور التي طلب مني الشيخ زنداني أن أترجمها إلى اللغة التايلاندية، وأن ألقي فيها بعض المحاضرات للمسلمين في تالندا في تايلاند. فأجبت إلى طلبه، ويمكنكم أن تروا هذا في التشريط الذي أعطيته لكم أثناء دراستي ليروا الصورة. Yang intinya seorang ilmuwan tersebut setelah mendengarkan penjelasan atau syarah daripada ayat tadi dari seorang muslim, maka ia pun mengatakan, biarkan saya untuk meneliti kembali, ya seperti itu kurang lebih. Kemudian dia terus belajar dan mencari dan mencari. Setelah 1 tahun penuh, kemudian orang tersebut hadir di konferensi ke-8 yang membahas tentang keajaiban ilmiah Al-Quran di Riyadh. Dan orang tersebut setelah mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak, kemudian ia masuk Islam, memeluk Islam dan mengumumkan keislamannya. Kemudian dia bercerita dalam 3 tahun terakhir beliau mulai tertarik untuk menerjemahkan Al-Quran, ya, meneliti tentang Al-Quran, yang mana hal tersebut diberikan atau ditugaskan kepada beliau oleh seorang doktor yang bernama Abdul Majid Az-Zindani. Dan juga tugas tersebut dari seorang profesor, ya, yang intinya setelah beliau meneliti dan menemukan keajaiban Al-Quran, ya, kemudian setelah itu beliau diminta untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada atau memberikan perkuliahan kepada kaum muslimin di beberapa daerah. Dan Syekh mengatakan bahwasannya cerita ini atau informasi ini dapat kita lihat dalam rekaman yang diberikan oleh ya di saat itu diberikan kepada kaum muslimin yang hadir pada saat itu, ya, karena ketika peneliti ini menyampaikan informasi, menyampaikan ilmu pada saat itu, beliau mungkin sambil menampilkan gambar-gambar yang di proyektor atau di layar seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, qala fa inni u'minu anna kulla syai'in dzukira fil Qur'ani mundu alfin wa mi'ati amin la budda an yakuna sahihan wa yumkin ithbatuhu bil wasailil ilmiyah wa haitsu inna Muhammadan lam yakun yastati' al qira'ah wal kitabah fala budda an yakun qad ja'a biha al haqa'iq an tariqi wahyin min khaliqin alimin bi kulli syai'. Kemudian ia mengatakan, sesungguhnya saya meyakini, saya percaya bahwa segala sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu, ya pasti itu semua benar, ya, dan juga bisa dibuktikan dengan metode-metode ilmiah yang terbaru. Dan mengingat bahwasannya Nabi SAW beliau adalah nabi yang ummi, yang beliau adalah nabi yang tidak dapat membaca dan juga tidak dapat menulis. Maka apa yang Rasulullah SAW bawa pasti ia telah menyampaikan atau Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran
yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan dan Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian muallif mengatakan walidzalika fa inni a'taqid annahu qad hana al-waqtu li an ashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa wa karrara asy-syahadah bil arabiyyah marratan wa bil injiliziyah ukhra marratan ukhra wa antalaqat hadhihi al-kalimat المضيئة وهذه الشهادة الحقة بين تكبيرات الحاضرين ودموع المشاهدين. Kemudian beliau mengatakan oleh karena itu saya percaya bahwa sudah saatnya ya saya beriman atau bersyahadat ya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah ya. Ilmuwan tersebut yang telah menemukan jawaban setelah belajar ya setelah meneliti dan seterusnya beliau pun me, bersyahadat ya kata beliau saya sudah yakin bahwa sekarang saya harus mengucapkan syahadat saya harus masuk Islam dan beliau pun mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian uh, orang tersebut mengulang syahadat ini sekali dalam bahasa Inggris dan sekali dalam bahasa Arab ya. Dan bahasa ini merupakan atau syahadat ini disaksikan oleh orang-orang yang ada di situ di saat itu dan didengarkan oleh orang-orang yang ada di saat itu. Dan setelah masyarakat atau orang-orang yang berada di situ mendengarkan syahadat dari ilmuwan yang baru saja masuk Islam, mereka pun mengucapkan takbir ya. Orang-orang yang hadir di saat itu ketika mendengarkan ilmuwan tersebut masuk Islam mengucapkan syahadat, mereka pun bertakbir ya dan sebagian menangis ya akan kejadian tersebut. Kemudian selanjutnya Al-Qur'anul Karim mu'jizun ayyuhal ahbab al-kiram fi lafzihi wa ma'nahu wa la utilu fi mithli hadhihi al-mawaqif faqad dzakartu katsiran minha fi muhadarat unzur hawlak al-majmu'ah fi kitab al-mubtakirat fi al-khitab wal muhadarat yumkin an tarji' ilaiha. Dan di sini Syekh Wahid Bali hafizahullah mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah mukjizat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik lafadznya maupun maknanya. Artinya bukan dari Nabi sendiri, ini wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau mengatakan saya tidak akan panjang lebar membahas tentang ini karena mu'alif atau syekh telah menyebutkan cerita-cerita seperti ini di muhadharah-muhadharah beliau. Kemudian selanjutnya para mahasiswa-mahasiswi a'azani Allahu wa iyyakum. Di sini Syekh mengatakan wa min mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'jizatu al-Isra wal Mi'raj. Dan di antara mukjizat Nabi SAW yang lain adalah Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra min Makkah ila Baitul Maqdis warruju'i ila fi lailatin wahidah allati kana al-Arabu ya'khudunaha fi syahrin. Mu'alif mengatakan bahwasanya Isra ini merupakan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis dan kembali dalam
1 malam ya. Perjalanan ke Baitul Maqdis dan juga balik lagi Rasulullah lakukan dengan izin Allah dalam 1 malam. Yang mana biasanya jika yang biasanya dilakukan oleh orang-orang pada saat itu ketika mereka bepergian dari Mekah ke Baitul Maqdis, mereka membutuhkan waktu 1 bulan. Wal mi'raj al-uruj ila as-sama as-sabi'ah wa dzalika kulluhu fi lailatin wahidah bi qudratillahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian adapun mi'raj kata beliau adalah perjalanan naik ke langit ketujuh dan semua itu terjadi dalam satu malam dan atas kekuasaan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasma ilal hadits alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim yasifu lana al-Isra wal Mi'raj an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ataitu bil biraq wa huwa dabatun abyad tawilun fawqa al-himar wa duna al-baghal ويضع حافره عند منتهى طرفه. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن. Kemudian fakhtartul labana faqala Jibril alaihi salam ikhtartal fitrah thumma urija bina ila samai fastaftaha Jibril atau fastuftiha Jibril faqila man anta qala Jibril qila qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammadun qila wa qad bu'itha ilaihi qala qad bu'itha ilaihi fafutiha lana fa idza ana bi adam fa rahiba bi wa da'a li bi khairin. Thumma urija bina ila sama'i thaniyah fastuftiha Jibril faqila man anta atau fastaftah Jibril gitu ya, meminta izin masuk. Faqila man anta qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammadun qila wa qad bu'itha ilaihi qala qad bu'itha ilaihi fafutiha lana fa idza ana bibnil khalah Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria salawatullahi alaihima. Farahiba wa da'awa li bi khairin. Thumma urija bi ila sama'i thalitha fastaftaha Jibril faqila man anta qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qila wa qad bu'itha ilaihi qala qad bu'itha ilaihi fafutiha lana fa idza ana bi Yusuf alaihi salam idza huwa qad utiya syatrul hasan faruhiba wa da'ali bi khairin. Thumma urija bina ila sama'i rabi'a fastuftiha Jibril qila man hadha qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammadun qala wa qad bu'itha ilaihi qala qad bu'itha ilaihi fafutiha lana fa idza ana bi Idris faruhiba wa da'ali bi khair. Sampai terakhir ya, sampai di bawahnya ini menceritakan tentang perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika dibawa oleh Jibril alaihi salam. Di sini dalam sebuah hadis ya, hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ya, yang mana dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Isra Mi'raj ya, bahwasanya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya, aku didatangkan Burak
ya. Yaitu hewan berwarna putih dan tinggi atau panjang. Dan hewan ini lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bagol atau bagol dapat. Kemudian hewan itu meletakkan telapak kakinya sejauh mata memandang. Ya, hewan tadi yautu'u hafirahu inda muntahi torfi, sejauh mata memandang. Qala faraqibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Maka Rasulullah SAW menunggangi hewan tersebut, menaiki hewan tersebut sampai beliau tiba di Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah mengikatnya di sebuah, ya di sini di farabatuhu bil halqah allati yarbitu bihal anbiya. Kemudian hewan tersebut diikat oleh Rasulullah di tempat di mana para anbiya juga sering mengikat hewan tersebut. Hewan, ya, mengikat hewan. Tsumma dakhaltul masjidah fa shallaitu fihi raka'ataini. Rasulullah melakukan salat 2 rakaat. Tsumma kharajtu faja'ani Jibril alaihissalam. Ketika Rasulullah keluar dari masjid, beliau menemukan bertemu dengan Jibril. Dan Jibril alaihissalam membawa sebuah bejana yang berisi khamar dan juga sebuah bejana yang berisi susu. Fakhtartul labana, maka Rasulullah memilih susu. Faqala Jibril alaihissalam, ikhtartal fitrah. Kamu telah memilih yang namanya fitrah. Apa? Memilih fitrah gitu ya. Tsumma urija bina ila sama. Dan mulai dari sini Rasulullah menceritakan terkait perjalanan beliau, ya, bahwasanya Jibril alaihissalam, ya, dengan Rasulullah SAW di sini dikatakan tsumma urija bina ila sama'i fastaftaha Jibril. Jibril uh, meminta izin, ya. Fakila man anta, ada yang bertanya, qala Jibril, ya. Kila waman ma'aka, siapa yang bersamamu? Kemudian Jibril mengatakan Muhammad. Kila wa qad bi'itha ilaihi. Kemudian ada dikatakan lagi, apakah dia telah diutus? Qala qad bu'itha ilaihi. Iya, dia telah diutus. Fa futiha lana fa idza ana bi Adam. Ketika pintunya terbuka, maka Jibril atau Nabi dan Jibril bertemu dengan Nabi Adam, ya, bertemu dengan Nabi Adam. Faruhi babi wada'ali bi khairin. Maka Nabi Adam pun menyambut Rasulullah SAW dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah SAW. Tsumma urija bina ila sama'i tsaniyah. Kemudian menuju langit yang kedua. Langit yang kedua, beliau menemukan bertemu uh, dengan Nabi Isa alaihissalam. Di sini dikatakan dengan Nabi Isa dan Nabi Zakaria. Bukan Nabi Isa, Nabi Isa, ya. Kemudian selanjutnya di langit yang ketiga Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, seperti uh, di awal menemukan, didoakan oleh Nabi Yusuf dan seterusnya. Kemudian selanjutnya di langit yang keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris, ya, Nabi Idris. Selanjutnya Nabi SAW di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun, ya, Nabi Harun bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian yang di langit yang keenam, ya, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa, ya, Nabi Musa. Kemudian di langit yang ketujuh, ya, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian
wa idza huwa yadkhulu kulla yaumin sab'un alf malakin la ya'uduna ilai. Ya di Baitul Ma'mur ya ada banyak sekali malaikat yang keluar masuk di Baitul Ma'mur. Ya, mereka ketika mereka masuk, mereka tidak kembali lagi. Ya, 70 sab'un alfan, 70.000. Ya, malaikat yang masuk di dalam Baitul Ma'mur dan mereka tidak keluar. Kemudian tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Kemudian Jibril alaihissalam membawa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sidratil Muntaha. Kemudian setelah sampai di Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW wa idza waraquha ka'adhanil filah wa idza thamaruha qalaq qalali qala falamma di sini dikatakan falamma wasyiyaha min amrillahi ma wasyiya taghayyarat fama ahadun min khalqillahi yastati an yun'itaha min hasaniha fa awhallahu ilayya ma awha fa furidu alayya khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailatin. Kemudian di sini diceritakan oleh Rasulullah ketika mana tadi? Ketika Rasulullah SAW ya dibawa menuju Sidratul Muntaha, beliau menemukan daun seperti telinga gajah, ya, dan buahnya atau pohon yang daunnya seperti telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar, ya. Rasulullah SAW mengatakan ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu dari uh, dari uh, urusan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ia berubah dan tidak seorang pun dari makhluk Allah mampu menggambarkan keindahan dari perkara-perkara tersebut. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah apa yang telah diwahyukan dan diwajibkan kepada Rasulullah SAW 50 sholat, 50 kali sholat dan setiap hari dan malam. Kemudian Rasulullah SAW turun kembali dan bertemu ya dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa bertanya, apa yang Tuhan mewajibkan atas dirimu? Di sini Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Nabi SAW. Maka Rasul menjawab, Allah mewajibkan kepadaku 50 kali sholat. Ya, maka Nabi Musa mengatakan, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan karena umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Karena kata Nabi Musa, aku pernah menguji Bani Israel dan aku mengetahui kondisi mereka. Kemudian ya di sini ya kemudian hatta qala ya Muhammad in hanna khamsa salawatin kulla yawmin wa lailatin likulli salati asyra fadzalika khamsuna salatan wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun fa in amilaha kutibat lahu asyran wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha
lam tuktab syai'an fa in amilaha kutibat sayyi'atan wahidah. Qala fa nazalat hatta intahaitu ila Musa fa akhbartuhu fa qala irji ila rabbika fas'alhu at-takhfif. Faqala Rasulullah SAW, qad raja'tu rabbi hatta istahyaitu minhum. Ya sampai bertemu dengan ketika Rasulullah SAW diwajibkan kepada beliau untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam, maka setiap beliau turun, ya turun kembali bertemu dengan para nabi yang lain yang beliau temu di awal-awal ketika naik, maka para nabi tersebut memberikan masukan kepada Nabi SAW untuk meminta keringanan lebih ringan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi SAW bertemu dengan uh, apa namanya? Sampai Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa, ya. Dan Nabi Musa pun menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk melakukan atau meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada saat itu Rasulullah SAW malu gitu ya, malu untuk naik lagi untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah cerita-cerita ini sudah sering kita dengarkan ketika kajian-kajian para asatidzah. Kemudian para mahasiswa-mahasiswi a'azanillahu wa iyyakum. Di sini kata mu'alif waqad dhahara lin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'jizatun katsiratun minha. Di sini mu'alif mengatakan di antara mukjizat yang uh, telah tampak pada Nabi SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, nab'ul ma'i baina yadayhi hatta tawaddu'a zuha'u as-salasami'ah rajul. Thabata fi sahih Muslim. Ya, Nabi SAW dianugerahi banyak mukjizat yang menjadi bukti bahwasanya beliau adalah seorang rasul. Ya, di antara mukjizat tersebut yang pertama adalah air yang memancar dari sela-sela jari beliau. Nabu'ul ma'i baina yadayhi, ya, air yang memancar dari sela-sela jari beliau. Ya, hatta tawaddu'a zuha'u ats-tsalatsami'ah rajul. Ya, sehingga ada sekitar 300 orang yang berwudu dari air tersebut. Dan ini tercantum dalam Sahih Muslim. Kemudian yang kedua, wa minha taksiru ta'am baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam hatta akala minhu al-jaishu kulluhu. Al-jaishu kulluhu. Yang kedua mukjizatnya adalah makanan yang berlipat ganda di tangan beliau. Sehingga makanan tersebut cukup untuk dimakan oleh tentara-tentara pada saat itu, ya, pasukan-pasukan pada saat itu. Kemudian yang ketiga, wa minha aidan hanin al-jad'i ila Nabi SAW kama thabata fi sahih al-Bukhari. Mukjizat yang beliau juga adalah bahwasanya ada batang pohon kurma yang merintih kerinduan akan Nabi SAW. Ada pohon kurma merintih karena rindu Rasulullah SAW. Dan ini sebagaimana diriwayatkan oleh Sahih Muslim, Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, wa minha inqiyadus syajari lahu sallallahu kama thabata fi al-Bukhari wa Muslim. Selanjutnya adalah pepohonan yang tunduk kepada perintah Nabi SAW. Kemudian yang kelima adalah taslimul hajar alaihi sallallahu alaihi wasallam, ya, batu yang mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kemudian yang keenam, wa ghairi dzalika minal mu'jizati allati
dhaharat lin Nabi sallam, ya. Itu adalah beberapa uh, apa namanya mukjizat-mukjizat Nabi SAW, dan masih banyak lagi mukjizat lain yang Allah tampakkan melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya qala al-musannifu ghafarallahu lahu ad-dhabitus sadis. Muallif mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, ad-dhabitus sadis. Uh, Kaidah yang ke-9 adalah asyharu khosaisil anbiya tis'ah. Asyharu khosaisul anbiya tis'ah. Ciri-ciri khusus yang paling terkenal dari para nabi ada 9. Yaitu wahyu, kemudian al-wahyu al-ismah fit tahammuli wat tablighi wa min al-kaba'iri tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum yukhiruhum 'inda al-mauti lam yuqbaw nabiyyun qat hatta yara maq'adahu minal jannah la yukbaruna illa haitsu yamutun la ta'kulul ardu ajsadahum wa hum ahya fi kuburihim yusallun la yurathuna wa ma tarakuhu sadaqah. Adapun ya apa namanya kaidah yang keenam adalah ciri-ciri khusus yang paling terkenal, paling dikenal dari para nabi ada 9 kata muallif, yaitu wahyu, ya. Wahyu ini adalah sebagai sarana komunikasi langsung dari Allah kepada mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah al-ismah fi at-tahammuli wa tabligh wa min al-kaba'ir. Mereka para nabi terjaga dari kesalahan, baik ketika menerima wahyu, menyampaikan wahyu, mereka juga terjaga dari dosa-dosa besar. Kemudian tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Mereka juga ya mata mereka tidur tetapi hati mereka tidak tidur. Ketika mereka tidur, hatinya tidak tidur. Kemudian selanjutnya adalah yukhiruhum indal maut. Ciri khusus yang lain adalah untuk para nabi, mereka diberi pilihan ketika mereka hendak wafat. Mereka diberi pilihan ketika hendak wafat. Ya, apakah mereka ingin terus hidup atau ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya lam yuqbad nabiyyun qat hatta yara maq'adahu minal jannah. Sebelum mereka wafat atau diwafatkan maka mereka diperlihatkan untuk diperlihatkan surga, ya, tempat mereka di dalam surga, diperlihatkan tempat mereka di dalam surga. Ini adalah ciri khusus untuk para nabi. Kemudian la yukbaruna illa haitsu yamutun. Mereka juga tidak dikuburkan kecuali di tempat mereka wafat. Kemudian la ta'kulul ardu ajsadahum, ya, bumi atau tanah tidak memakan jasad mereka. Dan para nabi senantiasa hidup, wahum ahya fi kuburihim, mereka hidup di dalam kubur mereka dan mereka melaksanakan sholat di dalam kubur mereka. La yurathuna wa ma tarakuhu sadaqah, ya. Dan para nabi tidak meninggalkan warisan, ya, karena apa yang mereka tinggalkan adalah sebuah sedekah, ya, merupakan sedekah. Apa yang mereka tinggalkan bukan untuk diwariskan kepada keturunan ataupun kepada keluarga, tapi apa yang mereka tinggalkan sebuah sedekah untuk masyarakat. Selanjutnya
asyarhu. Di sini mu'alif mulai masuk asyarhu asyharu khosaisil anbiya tis'ah. Ini adalah syarah daripada ucapan sebelumnya. Al-wahyu fallahu jalla wa ala yuhi ila anbiya'i kama qala tabaraka wa ta'ala wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahya au min wara'i hijabin au yursila rasulan fayuhiya biiznihi ma yasha innahu aliyun hakim. فأوضح ربنا تبارك وتعالى أن الله عز وجل إما أن يرسل وحيا أو أن يكلم النبي من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام أو يرسل رسولا كما كان يرسل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم. Adapun wahyu ya salah satu ciri para nabi adalah mereka diberi wahyu. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada para nabi ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa ma kana li basyari ay yukallimahu Allahu dan seterusnya, dan tidaklah mungkin bagi seorang manusia ya bahwa Allah berkata kepada mereka kecuali dengan wahyu, atau Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan mereka dari balik tabir, atau dengan mengutus utusan yaitu malaikat lalu diwahyukan kepada nabi tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini muallif mengatakan bahwasanya dalam ayat ini Allah menjelaskan cara Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada para nabi. Ya ada 3, entah melalui wahyu langsung yang diturunkan kepada para nabi, atau Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan para nabi dari balik tabir seperti yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam, atau Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang utusan atau seorang malaikat ya seperti Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril kepada Nabi SAW untuk menyampaikan wahyu atau Al-Qur'anul Karim. Kemudian selanjutnya al-ismah fit tahammuli wat tablighi wa minal kabair. Di antara ciri khas yang dimiliki oleh para nabi adalah mereka terjaga atau maksum dalam menerima wahyu maupun menyampaikan wahyu, serta mereka ya terjaga dari dosa besar. Di sini al-ismah ya lutfun minallahi ta'ala يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الخير ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من التخاذل أو التقصير في التبليغ أو الوقوع في الكبائر. أما العصمة في التحمل هي أن الله جل وعلا عصم الأنبياء من النسيان أو التبديل أو التغيير أثناء الوحي. Kemudian mu'alif mengatakan bahwasanya maksum merupakan karunia dari Allah yang menjadikan para nabi terdorong untuk melakukan kebaikan dan terhalang dari melakukan keburukan. Meskipun mereka tetap memiliki keterbatasan ya, dan mereka bebas melakukan apa saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi alaihissalam ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sikap lalai, ya entah kelalaian dari menyampaikan wahyu atau mereka dijaga dari melakukan dosa besar. Ya, para nabi
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga maksum dalam menerima wahyu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga para nabi dari sifat lupa atau dari sifat merubah-rubah ketika merubah atau mengganti ketika mereka menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala langsung menjadikan para nabi tersebut ingat dan hafal akan wahyu yang telah diwahyukan kepada mereka. Ini adalah keutamaan para nabi yang diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman sanukri'uka fala tansa illa ma sya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa ay sanukri'ukal Qur'an qira'atan la tansaha illa ma sya Allah illa idza sya Allah an yunsikha ayatan fa innallaha jalla wa ala bihikmatihi yunsiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tunsikha minal Qur'anil Karim wa yastabdiluha Allah tabaraka wa ta'ala bi ayatin ukhra. Kemudian di sini Syekh membawakan Al-Quran, mencantumkan Al-Quran, bahwasanya Allah mengatakan kami akan membacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, maka kamu tidak akan lupa kecuali jika Allah menghendaki. Sesungguhnya Allah mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Innallaha yahdi mana lagi innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Apa maksudnya? Ya, bahwasanya Allah menjamin Nabi Muhammad SAW membaca dan menghafal Al-Quran tanpa lupa sedikit pun. Ya, kecuali jika Allah menghendaki untuk menghapus suatu ayat dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaan Allah. Ya, artinya Allah bisa saja Allah membuat Nabi lupa akan suatu ayat, agar ayat itu dihapus dan digantikan dengan ayat yang lain yang lebih sesuai sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal ismatu fit tabligh, maksum dari menyampaikan wahyu. Allah juga menjaga para nabi ya untuk menyampaikan wahyu. Mereka maksum dalam menyampaikan wahyu. Allah menjaga para nabi agar tidak gagal atau tidak lalai dalam menyampaikan wahyu yang diamanahkan kepada mereka. Ya, dan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Baik, ini karena waktunya sudah lewat ya, maka kita cukupkan, kita sedikit-sedikit saja. Pengennya pertemuan, satu muhadharah, tapi rasanya tidak bisa ya, karena kita membaca dan juga menerjemahkan. Insya Allah kita akan melanjutkan di lain kesempatan, dan kita terakhir di ucapan muallif wal ismatu fit tabligh. Ya, mereka dijaga, ya para nabi tersebut dijaga oleh Allah dari ketika menyampaikan wahyu. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, maafkan. Izin live Pak Ustadz ya. Assalamualaikum.